Salah satu ciri orang yang berkepribadian yang sehat dan dewasa adalah orang yang rajin memeriksa dirinya sendiri sebelum dia memeriksa orang lain, alias rajin berintrospeksi. Namun hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan, sekalipun oleh orang yang tampaknya sudah dewasa secara usia, sudah banyak pengalaman-pengalaman hidup. Seringkali justru kondisi-kondisi tertentu membuat seseorang lebih banyak memeriksa orang lain, menilai orang lain tanpa memeriksa diri sendiri dan menilai dirinya sendiri. Dengan satu dalih bahwa saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, harus orang lainlah yang menilai. Konsep ini adalah sebuah konsep yang keliru. Karena sesungguhnya kita diberikan nalar bukan saja untuk menilai orang lain, tapi nalar atau pikiran yang Tuhan berikan itu juga patut kita gunakan untuk menilai diri sendiri, untuk memeriksa diri sendiri. Dan yang menjadi lebih parah lagi adalah ketika orang tidak mau memeriksa dirinya, lalu kemudian memeriksa orang lain. Dia memaksa dirinya untuk selalu tampak kuat, untuk selalu kelihatan benar, dan karena itu dia menyangkali satu sisi atau titik lemah serta batasan-batasan yang dia miliki. Ketika kita mengerti batasan-batasan itu, maka pada saat itulah sebenarnya kita menjadi lebih realistis melihat diri kita sendiri. Dan itu adalah sebuah kejujuran dan kebenaran tanpa menipu diri sendiri. Karenanya betapa pentingnya untuk kita boleh membangun sebuah kebiasaan untuk memeriksa diri. Jangan paksa diri untuk selalu tampak kuat tanpa kita memeriksa diri kita tentang batasan-batasannya, tentang segala macam kelemahan-kelemahannya, juga kesalahan-kesalahannya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat. Yang pertama-tama dari 1 Korintus pasal 3 ayat 18 dan 10 ayat 12. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia jadi bodoh supaya ia berhikmat. Lalu pasal 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dilanjutkan pasal 6 dari Galatia ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dan ayat terakhir 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ungkapan-ungkapan ayat yang dibacakan tadi sebenarnya mau berbicara tentang bagaimana orang jujur terhadap dan melihat dirinya sendiri. Jujur di dalam dia melihat akan batas-batas yang dia miliki. Tidak merasa lalu kemudian dia menjadi maha tahu, lalu menjadi sok tahu. Dia maha pintar, lalu kemudian menjadi sok pintar. Tetapi justru orang yang realistis dan melihat dirinya secara otentik, dia tidak menipu dirinya sendiri dan menyadari bahwa dirinya itu ada batasnya. Jangan pernah menyangka bahwa diri berhikmat, apalagi berhikmat menurut dunia ini. Dikatakan kalau menyangka diri berhikmat menurut dunia ini, biarlah dia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ayat ini tegas sekali Paulus menegur orang-orang yang merasa dirinya begitu kuat dalam hikmat menurut dunia ini. Lalu pasal 10 ayat 12, kalau tadi berhikmat, ini menyangka diri teguh berdiri. Wah, saya tidak akan jatuh. Hati-hati ketika kita menyadari atau merasa bahwa kita teguh berdiri, kita harus waspada, kita bisa jatuh dalam kepongahan ketika keteguhan berdiri itu kita bangga-banggakan. Dan di dalam Galatia, kalau tadi menipu diri orang yang menyangka dirinya berhikmat, menyangka dirinya teguh berdiri, maka Galatia 6 ayat 3 mengatakan menyangka dirinya berarti. Padahal sama sekali dia tidak berarti. Ketiga hal ini di dalam Korintus dan Galatia mau mengingatkan kepada kita tentang penipuan terhadap diri sendiri dan tentang diri sendiri, yang sebenarnya merupakan sebuah kebohongan, penyangkalan. Dan kalau sudah demikian, maka akhirnya alpalah orang untuk menguji dirinya sendiri.
Karena sudah menyangka diri berhikmat, menyangka diri teguh berdiri, menyangka diri berarti, dan tanpa melihat bahwa semua ada batasnya. Makanya 2 Korintus 13 ayat 5 mengajarkan dan mengajak kita untuk uji diri sendiri. Apakah kita tegak dalam iman? Selidiki dirimu. Perhatikan, ini sabda Tuhan yang mengatakan selidiki dirimu. Lihat, firman Tuhan tidak pernah mengajar dan mengajarkan kita untuk menyelidiki orang lain terlebih dahulu. Uji dirimu sendiri dulu. Selidiki dirimu sendiri dulu. Uji keyakinanmu. Karena tanpa itu dikatakan bahwa kamu tidak akan tahan uji. Apa yang sabda Tuhan katakan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk supaya kita jangan paksa diri sendiri untuk menjadi kuat atau merasa diri kuat. Hati-hati saat kita merasa diri kuat. Wow, titik lemah sudah mengincar dan kita harus sadar bahwa ada batasnya kekuatan kita. Bila memang sedang lemah, akui. Kenapa kita harus menguat-nguatkan diri padahal kita sedang sangat lemah? Begitu juga, jangan pura-pura menjadi benar padahal kita salah. Kita seolah-olah kita orang benar, dan bukankah itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang beragama pada waktu itu yang merasa dirinya benar dan menganggap orang lain salah? Dan tidak mau disalahkan orang-orang semacam ini. Selalu cari-cari salahnya orang lain. Cari-cari salahnya si A, salahnya si B. Tapi orang yang dewasa, orang yang ada di dalam iman percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah berpura-pura benar atau memaksa diri untuk jadi kuat. Tetapi dia mengaku diri lemah dan salah. Inilah ciri kerendahan hati seorang yang dewasa. Menyadari ada kelemahan, ada kesalahan, dan semua orang bisa lemah, bisa salah. Dan itu bukan hal yang salah. Mengaku diri lemah dan salah, sama sekali tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi itu tindakan justru seorang yang mulia, yang berbesar hati, yang mau menyadari akan dirinya, yang setelah diselidiki, dia menemukan ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan, dan akui itu di hadapan Tuhan. Tanpa mencari-cari salah orang lain, tanpa mencari luka-luka orang lain, tanpa juga mencari akan segala macam kambing hitam dalam hidup. Karenanya mari kita sadari diri bahwa kita adalah domba-domba yang butuh gembala, yaitu Tuhan sendiri yang menggembalakan kita. Ayo kita rajin memeriksa diri sebelum kita periksa orang lain. Ayo kita rajin introspeksi diri sebelum kita menginterogasi orang lain. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Ayo sama-sama dewasa menjadi pribadi yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.